Assalamualaikum. Kali ini kita membahas tentang stock buyback atau treasury stock. Ada beberapa alternatif pengembalian kas kepada pemilik perusahaan. Kita akan lihat. Jadi yang pertama adalah membagikan sebagai dividen untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah mapan. Yang kedua, perusahaan memberikan forward kontrak yang berisi kesepakatan untuk membeli kembali saham di masa yang akan datang, tentu dengan harga yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga inilah yang kita sebut dengan repurchase stock atau stock buyback. Jadi intinya perusahaan membeli kembali saham yang beredar di masyarakat. Bagi catatan, ada beberapa plus dan minus dari cara ini. Pertama adalah pembagian dividen bisa dikenakan pajak, sementara repurchase bisa saja hanya kena pajak atas gain-nya saja. Kita akan melihat dengan sebuah contoh perhitungan yang sederhana. Ini contoh dari laporan keuangan neraca. Kita fokus pada kas, total aset, kemudian ekuitas. Jadi ekuitas ini ada modal di store, kemudian agio, dan saldo laba, serta total ekuitas dan total liabilitas dan ekuitas. Jelas di sini bahwa untuk setiap saham yang diperdagangkan di Indonesia harus mempunyai nilai nominal atau par value atau face value. Jadi inilah konsekuensi dari undang-undang PT. Setiap pelepasan harga saham yang berbeda dengan nilai nominal akan dicatat sebagai ekses. Ada dua kemungkinan. Kalau eksesnya positif, excess over par, di Indonesia kita sebut dengan agio. Kalau negatif, excess over price, yang akan menimbulkan disagio. Kita lihat di sini, perusahaan mempunyai 1.200 lembar saham dengan par value per lembar 500, sehingga secara total 600.000. Sementara untuk treasury stock-nya masih kosong karena perusahaan belum melakukan buyback. Kita lihat di sini sejumlah keterangan tentang transaksi buyback dari perusahaan ini. Jadi perusahaan membeli di pasar sejumlah 50 lembar saham pada harga 1.300 secara tunai. Sehingga total transaksi 50 kali 1.300, 65.000, dengan nilai nominal 50 kali 500, 25.000. Selisih antara total transaksi dengan nilai nominal adalah sejumlah agio 40.000. Maka di sini konsekuensinya kas perusahaan berkurang 65.000 dan muncul jumlah lembar saham yang beredar berkurang 50 karena yang 50 dibeli oleh perusahaan itu sendiri, sehingga jumlah saham beredar terakhir 1.150 dengan nilai nominal 575.000. Jadi treasury stock akan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian pada transaksi ini agio-nya berkurang, jadi sejumlah 40.000. Demikian contoh dari transaksi ketika sebuah perusahaan membeli sendiri sahamnya sehingga menjadi treasury stock. Nah, proses ini kita sebut dengan repurchase of stock atau buyback dari saham. Jadi perusahaan membeli sendiri saham yang diterbitkannya karena satu dan lain hal. Sebagai catatan akhir,
Jadi pengembalian kas kepada pemegang saham dapat dilakukan melalui dividen atau melalui proses buyback. Nah, pembelian akan dilakukan pada harga pasar karena perusahaan harus membeli kepada para investor. Sehingga dampaknya perusahaan mengeluarkan sejumlah uang dan jumlah saham beredar berkurang. Jumlah saham yang berkurang tersebut akan dimasukkan ke dalam treasury stock sehingga total dari jumlah lembar saham akan berkurang sejumlah treasury stock tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.